Yang ada pada kelas tajrid tidak boleh pindah kelas asbab. Yang ada pada kelas asbab tidak boleh pindah ke tajrid. Masing-masing duduk pada kelasnya sampai Tuhan pindahkan pada kelas berikutnya. Di awal-awal kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah menyatakan iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi ta'ala fil asbabi min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun min himmatin aliyah. Kata Imam Ibnu Athaillah, Anda pengen ibadah terus padahal kelasnya masih usaha. Tidak benar. Masih ada bisikan syahwat, bukan tuntunan ilahi. Sebagaimana ada orang yang sudah di kelas tajrid ibadah melulu, pengen usaha turun derajat dari yang tinggi ke yang rendah. Ya Rabbi bil mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 16. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa min hatta tawakkulu, di antara wasiat para kekasih-kekasih Allah itu adalah bersifat tawakal. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqatan biwa'dir rabbi akrama mufdila. Dan bertawakallah Anda padahal bertajarrud, meninggalkan daripada usaha, fi rizqika pada rezekimu, siqatan biwa'dir rabbi karena percaya penuh dengan janji Allah, akrama yang maha pemurah, mufdila lagi maha pemberi anugerah. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu, adapun orang yang berkeluarga maka yaitu tidak boleh duduk-duduknya dia, bermalas-malasannya dia, an maksabin daripada usaha, li'ayalihi untuk keluarganya, mutawakkilan padahal beralasan tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, setiap orang mesti pengen hidupnya bahagia. Setiap orang selalu ingin hidupnya penuh dengan tumakninah, ketentraman jiwa. Maka para ulama-ulama sufi itu membimbing kita bagaimana supaya hidup ini yang sebentar penuh makna,
supaya hidup kita yang tak lama di dunia. Kenapa kita kata tak lama? Andai kita punya umur 100 tahun atau kita hidup di dunia 200 tahun, masih tidak ada artinya bila dibanding dengan akhirat yang selama-lamanya. Bila dibanding dengan selama-lamanya, jangankan 63 tahun, 1000 tahun masih dikit, karena selama-lamanya. Maka bagaimana supaya kita hidup memiliki tujuan hidup, supaya kita hidup mengikuti rel hidup, supaya hidup tetap hidup meski kita sudah meninggal dunia. Maka kata para ulama sufi di awal-awal kajian kita dulu, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazun hadzal wasaya amilah. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditapaki oleh para salafus saleh yang namanya menjadi besar. Siapa yang kenal Bilal, seorang budak hitam legam ama pantat wajan, masih putihan pantat wajan, tapi terkenal di dunia karena mereka tidak lepas daripada bimbingan Nabi. Bagaimana supaya kita bahagia? Kita harus mengamalkan beberapa wasiat-wasiat para sufi supaya benar-benar hidup kita bahagia. Ada 9. Di antaranya adalah wa minhat tawakkul. Wasiat para sufi itu, seorang muslim yang pengen bahagia dunia dan bahagia akhirat harus memiliki sifat tawakal. Saudara, di zaman pandemi ini banyak muncul di hati kita wajal, bukan khauf, wajal. Wajal itu rasa takut yang berlebihan, paranoid, berujung menjadi imun menurun, stres, takut susah, takut tidak makan, takut tidak bisa nyekolahin anak, belum lagi takut orang nagih utang. Ini banyak ketakutan-ketakutan ini di zaman akhir ini. Bagaimana itu mengolah hidup? Saudara, bila kita sebagai PNS diterima, kita menjadi, sekarang ganti jadi ASN, nama doang, dia aja, biar ada muncul aja menteri punya ganti nama, dapat gue tuh jadi ASN, padahal PNS juga, nama doang nih yang berubah, judul isinya sama. Bila kita jadi ASN, aparatur sipil negara, yang dulu sebutnya PNS, maka kita jangan takut. Ketika kita sudah dipilih untuk jadi PNS, berarti pemerintah sudah siap menanggung jawab kebutuhan kita. Udah begitu, biar gampang. Ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini yang bukan mau kita, kita tidak pernah berencana ada di bumi dan tidak pernah berkhayal suatu saat saya ada di bumi. Tidak, bukan keinginan ayah kita, bukan keinginan ibunda kita. Dari mana kita tahu bukan keinginan ayah bunda kita? Berapa banyak orang menikah 10 tahun, 20 tahun, kadang 30 tahun tidak punya keturunan. Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Ada orang pengen anaknya laki, lahir lagi perempuan. Pengen anaknya laki, lahir lagi perempuan. Ada juga sebaliknya, pengen perempuan, lahir laki. Pengen perempuan, lahir laki. Ada yang pengen normal, lahir buta. Menunjukkan kita ada di jagat raya ini bukan mau kita. Ada zat lain yang maha luar biasa yang menghendaki, menentukan, mengendalikan, menetapkan kita ada di jagat raya ini.
Bila kemudian kita dipilih oleh Dia ada di jagat raya ini, maka Dia bertanggung jawab dengan kebutuhan kita di jagat raya ini. Bertanggung jawab. Dialah Allah Jalla Jalaluhu. Maka muslim harus memiliki sifat tawakal. Apa sih tawakal itu, saudara? Tawakal itu, kata Imam Ghazali, al-i'timad 'ala Allah Ta'ala siqatan biwa'di. Yang namanya tawakal itu berpegang teguh, bersandar kuat kepada Allah karena percaya 100% dengan janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi kita kudu percaya sama Allah. Coba kita lihat teman-teman kita yang dari bulan Sya'ban stres ngadepin corona. Tapi stres ketika kita jumpa, saya tanya timbangan badan nambah. Iya. Kok bisa nambah stres? Habis dari kamar ke kamar mandi, ke meja makan, dari kamar ke meja makan. Saya tawafnya begitu aja. Ini badannya nambah beratnya. Begitu sebetulnya hidup kita. Maka sering dikata corona itu tidak berbahaya. Yang berbahaya pikiran negatif yang ada di otak kita, yang kita simpen dan tak terkendali, membuat kita paranoid. Itu yang berbahaya. Begitu. Inilah yang kemudian kita mantapkan iman kita kepada Allah yang melahirkan akhlak mulia namanya tawakal. Cuman saudara, manusia ini tidak sama satu dengan yang lain. Karena itu Islam itu bijak dalam mengatur kehidupan. Kita tidak bisa memaknai satu hadis dipukul rata, tidak bisa. Biar gampang, Islam itu kami sederhanakan, bukan berarti sama. Seperti pabrik sepatu, ada nomor 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini mana yang cocok dengan kita, pada poin itu ambil. Kita masih kecil cocok nomor 15. Sekarang kita udah gede cocok nomor 40, pakai 40. Islam tuh begitu. Dalam berbagai sisi kehidupan. Sebelum kita ngomong tawakal, bab solat saja, bab solat. Ada hadis sahih bab solat. Nabi bersabda, ayyul a'mali afdal. Nabi ditanya. Kata Nabi, ayyul a'mal afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama, paling tinggi nilainya di mata Allah? Apa jawab Nabi? As-salatu fi awwali waqtiha. Kata Nabi, jawabannya salat pada awal waktu. Itu amalan yang paling utama. Ini hadis, cara membedahnya tidak boleh digeneralisir. Pokoknya amal yang paling utama adalah sholat awal waktu, titik. Siapapun dia orangnya, tuh namanya sudah salah memahami ajaran Nabi. Bukan Nabinya yang salah, kitanya yang memaknai. Sholat awal waktu bagus. Pertanyaannya untuk siapa? Siapa yang bertanya itu? Begitu Islam. Luas enak. Enggak boleh semuanya ngambil ini hadis. Enggak boleh. Ada bagian-bagiannya. Siapa di antara yang enggak boleh? Dokter bedah. Habis bedah perutnya, habis ngebedah,
dengar adzan di Al-Madinah. Kata Ustaz Ade, sholat yang paling tinggi ibadah nggak ada lagi awal waktu. Dengar adzan, saya tinggal dulu. Modal, betul nggak? Tuh. Jadi ada bagian-bagiannya Islam. Ada bagiannya. Kita lagi nyopir mobil jalan tol, dengar tuh dari rest area Karangtengah tuh, kilometer 12. Dengar adzan, dengar di samping jalan tol, Allahu Akbar, ngerem, ngapain? Sholat awal waktu paling gede, tabrakan. Jadi Islam tuh enggak kaku. Yang membuat kaku kita dalam memahami konsep Islam. Ini ngomongin tawakal supaya kita jangan salah di kelas mana kita ada. Harus paham. Muslim, Bapak Ibu Saudara, dibagi dua Muslim nih. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Apa ya makom tajrid? Kita ambil contoh kecil pensiunan. Makom asbab, makom usaha, masih dinas. Ini Islam mengatur beda antara makom tajrid dan makom asbab. Tidak sama. Yang ada pada kelas tajrid tidak boleh pindah kelas asbab. Yang ada pada kelas asbab tidak boleh pindah ke tajrid. Masing-masing duduk pada kelasnya sampai Tuhan pindahkan pada kelas berikutnya. Di awal-awal kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah menyatakan iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi ta'ala fil asbabi min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun min himmatin aliyah. Kata Imam Ibnu Athaillah, Anda pengen ibadah terus padahal kelasnya masih usaha, enggak benar. Masih ada bisikan syahwat, bukan tuntunan ilahi. Sebagaimana ada orang yang sudah di kelas tajrid, ibadah melulu, pengen usaha, turun derajat dari yang tinggi ke yang rendah. Begitu sudah. Jadi orang kudu duduk pada kelasnya. Kelas usaha, kelas tajrid. Ibarat contoh, kita lagi enak-enak kerja, asik kerja, berhenti aja dah kerja, mendingan ngaji aja terus siang malam, ngaji aja, kagak kerja, ujungnya ngaji kagak becus, kerja kagak. Ada nggak yang model begitu tuh? Hah? Itu nggak ngaji. Iya. Ada juga udah makom enak-enak tajrid ibadah, pengen capek-capek, udah enak. Dulu waktu dia kerja diajak ngaji susah amat. Bang ngaji yuk, kapan? Malam Kamis. Lo yang bener aja, gua masih kerja, belum pulang itu. Kalau ngajak ngaji yang benar, hari libur, jangan dari kerja. Baik, makasih bang, mohon maaf saya nggak tahu. Hari Minggu diajak, bang ngaji kapan? Minggu pagi. Di mana? Al-Madinah. Jam berapa? Jam 8. Yang ngajar Kiai Ubaidillah. Minggu
waktunya buat keluarga. Senin sampai Jumat itu di kantor, Sabtu Minggu buat keluarga. Kapan keluarga saya? Ini keluarga ini. Entar aja kalau saya pensiun. Mohon maaf bang, saya pikir pensiun udah. Belum. Sekarang udah pensiun. Diajak ngaji, bang ngaji yuk. Kapan? Minggu. Ya jadwal main sepeda di sektor 7. Jadi kapan ngajinya? Ini orang ndak ngerti makom. Inilah penting kita ngaji tawakal, bersandar habis sama Allah. Cuman daripada makom ini berkelas lagi. Makom baik makom asbab, makom tajrid. Ada kiai udah makom tajrid kiai, akhirnya pengen usaha dagang kambing kali ya, enak nih kambing. Kata temen-temen, dagang kambing lumayan, untungnya bisa 300-500. Apalagi dagang sapi bisa 1 juta per ekor, itu 1 ekor. Kan jamaah majlis talim saya banyak ya, jadi 1 jamaah 1 ekor kali 1000, 1 juta udah 1 miliar tuh ya saya untungnya. Jadi udah ngitung untung aja dia, udah ngitung untung 1 miliar untung. Lah makomnya makom tajrid, dia ngajar makom. Kambing kagak tahu, di Jawa murah, di Jogja murah, Jogja murah. Begitu dia ke Jogja, dia kagak tahu kambing sapi dari Jogja lakan pingsan, masuk angin. Begitu emang jauh, dia kagak lihat gede apa kecil, mau ditaruh di mana. Ujungnya mau sampai Idul Adha habis, kambing sapinya masih banyak. Emang lu bukan kelas dagang, nggak bisa, ada kelas-kelasnya, ada bagian-bagian. Akhirnya bingung, temannya udah mulai curiga, itu bagaimana itu ya Pak Ustadz itu, katanya amalan dagang. Dia aja agak manjur, bukan agak manjur, ilmu dagang agak bisa, amalannya mau manjur, dia kagak bisa. Kambing kagak tahu, kambing belekan bagaimana, kena antrak bagaimana, wong sekolah kambing kagak dia. Lah kan dia ngajar ngaji doang di Iqra, ya kan? Bagaimana ya? Maka kita pada duduk pada kelasnya, enak kelas, pada kelasnya. Jadi repot. Maka kajian tawakal ini mendidik kita biar hidup kita tenang. Setenang apa? Setenang kucing, yang mana kucing makanannya ikan, ikan adanya di air, kucing mancing ora bisa, kan begitu ya. Kucing duit ora punya, kucing ama air takut, kagak berani sampai detik ini. Tapi makanannya ikan di air. Kalau cara kita orang Ciledug tuh kucing demo sama Tuhan. Tuhan, kau ini yang kagak-kagak, udah tahu saya bangsa kucing, ama air paling takut. Ngapa rezeki saya ditaruh di air? Gimana ngambilnya? Bisa kagak bisa berkembang biak nih. Tapi kucing tawakal, Tuhan, kalau sudah melahirkan hambanya, ciptaannya ada di jagat raya ini, dia bertanggung jawab sama makan-makannya. Alhamdulillah sampai detik ini kucing masih hidup dan banyak. Banyak gak? Banyak. Hah?
dia ada yang piara lagi. Jangan bingung. Kucing, masa kita ada akal, kita ada kaki, ada tangan, pegang handphone bisa. Bingung. Ini bermasalah pada kejiwaan kita dengan Allah. Masalahnya ini travel masih belum jelas ini. Travel ini itu baru satu keran. Keran rezeki masih banyak di luar itu, sedade. Masih ada. Jangan takut. Ada. Toh sampai sekarang masih hidup. Daripada kita sama Tuhan nyalahin mulu dengan keluhan, mendingan doa dan action. Masih ada. Betul enggak? Jangan dibikin stres. Lebih parah stres itu dibanding corona. Banyak teman bilang corona enggak pusing, yang bikin pusing cicilan. Kayaknya ustadz kita ini paham kayaknya. Tuh begitu. Ini yang bikin garuk-garuk enggak gatel. Ustadz Barudin begitu ya? Iya. Itu mah bukan ulah Tuhan, cicilan mah ulah kita. Ulah Tuhan, ulah kita. Iya, taubat dah kalau ulah kita. Begitu saudara. Tawakal menghantarkan muslim menjadi mantap. Quran janji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal benar sama Allah, Allah kasih cukup hidupnya. Jadi saudara, kita kudu pasrah, kudu tawakal. Kalau kita tawakalnya benar, fahuwa hasbuh. Itu Quran tuh. Maka dia Allah yang memberi kecukupannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang bantu kami Allah, sebab Allah sebaik-baiknya yang dipasrahi urusan. Makanya siapa orang ngalami jalan buntu usaha, lebih-lebih dalam kondisi pandemi begini, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ndak usah banyak, kelas kita jidatnya bukan tukang wirid, 450. Baca, temu jalan usahanya, ndak bakalan buntu. Syukur-syukur kuat wirid kayak ulama-ulama 4.500. Kalau kita ini jenisnya nanam ogah, panen pengen. Kan begitu. Wirid ogah, hasil pengen. Bener nggak? Iya, itu dia. Jadi saudara, tawakal. Cuman harus difahami berbicara tawakal ya. Kita sebagai hamba tidak bisa menyerahkan urusan kita kepada orang lain yang nangani urusan kita, kecuali orang lain itu setidak-tidaknya memiliki 3 kriteria. Baru boleh kita serahin nama dia. Apanya aja? 3 kriteria. Pertama, asyafaqah, sayang, berbelas kasih. Itu pertama, kasih sayang. Kalau bahasa orang-orang, cinta kasih, begitu. Itu syafaqah. Itu kudu ada kriteria itu. Cinta kasih, kasih sayang, belas kasih. Itu satu. Tanpa ada itu jangan serahin nama dia. Kedua,
al-quwwah, kemampuan. Walaupun orang itu sayang, tapi kalau kagak mampu, jangan. Kagak bisa, jangan. Yang memiliki kemampuan, mampu apa aja. Ketiga, memiliki hidayah, bimbingan dan arahan menuju sebuah kesuksesan. Bila kita menyerahkan kepada orang yang memiliki cinta kasih dan memiliki kekuatan, kemampuan, dan memiliki hidayah, arahan, bimbingan, langkah-langkah, kiat-kiat, maka serahkan itu urusan kita. Jangan tanggung-tanggung sama dia semuanya. Dan bila kita renungi ini hidup, yang memiliki 3 kriteria ini hanya pencipta kita. Dia memiliki cinta kasih. Walaupun kita banyak ngeluh, jelek-jelekin Allah dalam hidup, tapi tetap masih diperhatiin kita. Masih makan, alhamdulillah. Lockdown sehari 3 kali, betul nggak? Itu belum termasuk bakso. Udah termasuk belum? Belum. Mie ayam belum. Batagor, siomay. Lo coba, susah masih kayak begitu makanannya. Tuh, syafaq. Dan kita harus pasrah total sama Allah. Kasih makan sama Allah. Kasih makan. Kalau kita pada kelas begini, hidup kita pada tingkatan yang tertinggi pada kelas tajrid. Karena tajridnya saja berkelas. Kelas tajrid yang tinggi bila kita mempasrahkan segalanya amat Tuhan. Bagaimana caranya? Posisikan kita jadi mayit, Tuhan jadi amil. Kalau orang Ciledug amil ya? Amil. Orang Jawa kan mudin ya? Iya. Orang Ciledug mudin apa amil? Amil. Baik. Kalau kita pengen tawakal ada di kelas atas, posisikan kita jadi mayit, Tuhan jadi amil. Tidak ada ceritanya amil, segedek-gedeknya amil. Ini dulu ya Allah musuhin saya mulu, pas mati kita gantung leher mandiinnya. Ada enggak? Kagak ada. Dan si mayit enggak pernah protes-protes ama amil. Lu ngapa dibalik-balik badan saya? Ngapa disiram-siram? Enggak. Itu namanya tawakal kelas tinggi. Muncul corona, orang yang kelas tinggi dia paham, oh dunia ini kayak pesawat terbang. SP biasanya kalau sudah ada SP pakainya Saudi Airlines. Kalau normal perjalanan, normal, cuaca mendukung, itu ada yang main game di monitor, ada yang jalan-jalan, ada yang ngobrol, ada yang nonton film, ada yang dengerin musik aja, ambil kakinya goyang-goyang, tangannya goyang, macam-macam. Ada yang lihatin jalur, rute berapa jam lagi nih jarak, ketinggiannya ada, karena lagi tenang. Pas dibilang ama awak kabin, para penumpang sekalian, ini cuaca buruk di depan kita ini, mulai semuanya pada duduk rapih,
macam-macam. Yang bisanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, yang bisanya salawat Allah, yang bisanya kulu, ada yang nggak bisa sama sekali, cuma bisa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini karena lagi gawat. Oh, mungkin dikirim pandemi ini karena kita kemarin berleha-leha, kurang mau sama Allah. Kirimlah penyakit, biarlah kita ini dekat sama Allah. Pengen dekat sama Allah, masjidnya dikunci, jauh lagi, salah lagi kita. Ini biar dekat sama Allah. Maka muslim yang memiliki sifat tawakal tidak punya rumus krisis, sebab selalu dalam hidupnya penuh eksis. Orang yang memiliki sifat tawakal hendak kenal pandemi, usahanya pelan-pelan berbunga dan bersemi. Sebab apa? Ada tawakal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ada orang mau pensiun stres, baru mau pensiun, gimana ini, gimana ini, gimana ini, belum pensiun 2 tahun lagi, tapi udah kayak Tuhannya perusahaan. Kalau keluar dari perusahaan itu bakal mati. Teman kita yang udah pensiun lama, Pak Jadi udah berapa tahun ya pensiunnya? 2005. Tuh, masih hidup. Kita yang baru mau pensiun 2 tahun lagi bingung. Ini udah 15 tahun. Tenang, kan berarti udah pensiun ya. Udah 15 tahun yang lalu. Kita belum. Ini kejiwaan kita sama Allah yang bermasalah. Seakan-akan rezeki kita adanya di perusahaan itu aja. Tuhannya perusahaan, bukan Allah. Itu kan baru satu keran yang nutup. Kan masih ada keran-keran lain. Tandanya sampai hari ini kita hidup. Hidup enggak? Hidup enggak kita? Hidup. Syukuri itu. Biar lebar kita punya hati. Bukan kondisi pandeminya yang menjadi sulit dan menjadi sempit, karena hati kitanya yang kurang lapang. Kalau hati kitanya lapang, orang tua kita dulu makan, ijazah nggak punya, kantor nggak ada, hidup. Kita bingung, ini bermasalah pada kejiwaan kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadikan kita kayak mayit sama Allah tuh. Pandemi kita disuruh sabar, dipuji. Kita dalam kondisi normal suruh syukur, dipuji sama Allah. Dua-duanya bagus. Maka muslim daripada banyak mengeluh, masih banyak hal yang bisa dikerjakan dibanding isinya keluhan. Ngumpet mulu di rumah. Kalau ayam ngerem nelor enak. Orang makin ngerem di rumah makin stres. Jangan dikata orang di rumah sakit aja pengen keluar. Ini yang sehat ngerem keluar. Al-harokah barokah. Anda gerak dari rumah, keberkahan banyak. Jangan ngumpet, keluar, ketemu macam-macam. Kalau kita stres mikiri kondisi keuangan sekarang nih, biar gampang kita dan jadi tenang, nggak usah jauh-jauh. Orang Ciledug deket, Sariasih, masuk aja di ruangan IGD. Ada yang kakinya patah, kelindes truk, ada yang stroke miring-miring. Bandingkan kita dengan dia, duitnya banyak, miliaran, stroke. Kita sih enggak eman, ember ada, begitu, sehat, itu juga rezeki.
Jangan distresi hidup. Jangan mata kita ditutup oleh daun kelor. Sebab dunia tak selebar daun kelor. Kalau ditaruh daun kelor, maka seujung dunia isinya kelor doang. Kalau mata kita ditutup, dunia ini isinya cuman corona doang. Masih banyak di luar itu yang harus kita akses dari Allah. Jangan sampai kita stres hidup. Jadi stres ulah kita, bukan oleh Allah. Karena kita dikasih kemampuan lokal untuk mengendalikan akal kita. Kenapa kita demen baca share-share WA orang tentang corona, yang nge-share aja kagak baca, kita yang baca. Gitu. Itu rusaknya kita. Nggak usah. Tawakal sama Allah. Allah tidak tinggalkan kita. Contoh, nih contoh nyata. Tapi udah jam 1 sudah deh. Gimana ini? Enggak apa-apa. Ini enggak, jangan sampai saya dia dipecat jadi salah saya ini. Sampai jam berapa? 1 poin lagi. Waduh. Contoh dulu. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail alaihi wassalam, bersama ibunya Siti Hajar dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim karena wahyu dari Allah. Sebab nanti dari anak cucu Ismail akan Nabi paling hebatnya, Nabi lahir kudu di Mekah, maka dia harus ke Mekah. Ke Mekahlah sang bayi, ibunda dan ayahandanya Ibrahim. Sampai Mekah Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Rabbana ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana wal yuqimus shalah. Kata Nabi Ibrahim, duhai Allah, saya taruh anak bini saya di sini Mekah, satu daerah yang air ora ada, air nggak ada, lembah yang kagak ada pohon-pohonan. Bila pohonan tidak ada, air nggak ada. Bila pohon-pohonan nggak ada, itu makna air nggak ada. Bahasa Quran nggak ngomong air nggak ada. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah daerah tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, maknanya tak ada air. Maka Siti Hajar yang cerdas bertanya sama lakinya, Ibrahim, saya singkat aja, mau lu apa perintah Allah? Gua dibuang di tempat jin buang anak. Mekah tandus susah. Kata Nabi Ibrahim, kata Siti Hajar nanya, a'anta turidu bihada amillahu amarona bihada. Mau ente atau perintah Allah saya tinggal di daerah kayak model begini? Kata Siti Hajar. Ibrahim jawab, Allahu amarona bihada, perintah Allah Hajar. Hajar enggak pakai pikir panjang sebagai mayit di hadapan amil, tawakal tinggi di hadapan Allah. Kata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'ana, dalam kitab tafsir itu begitu. Kalau memang perintah Allah, saya siap, sebab Allah amat belas kasih, tidak bakalan telantarkan kami, tidak bakalan. Siti Hajar tinggal sehidup sama Ismail. Singkatnya, saya nggak memanjangkan tentang sa'i dan lain sebagainya, keluarlah sumur Zam-Zam. Dari mana air ini keluar? Dari keyakinan seorang perempuan yang memiliki tawakal tinggi. Kalau sudah mematuhi perintah Allah, endak bakalan Allah telantarin.
Kalau kita sholat, ndak bakalan Allah masih dengan sholat ini begini-begini, mau Jumat juga mandi dulu rapi, ini ndak bakalan. Orang ibadah, jangan sampai orang masjid kalah imannya sama orang pasar. Orang pasar aja mantep. Pakai jarak nggak sih kalau naik ojek tuh? 5 bantal. Saya bingung sama teman saya, dari rumah menuju masjid naik motor deketan, nggak pakai di jarak. Di masjid sholat dia sama dia nih, yang nyopir sama yang bonceng jauh semeter. Habis itu rapat lagi, bingung saya. Ini apa ini ya? Tawakal itu harus benar. Maka air Zam-Zam keluar itu berkat ketawakalan seorang perempuan muslim yang namanya Hajar. Mantapnya sama Allah. Nih buktinya, Allah tidak telantarkan. Saking tawakalnya bagus, bukan 7 turunan sedunia, air nggak habis sampai detik ini. Kenapa orang tua kita dulu hartanya banyak, tawakalnya tinggi, SD kagak lulus, begitu kantor orang punya. Kita yang sarjana bingung mikirin bocah, bagaimana ini, bingung, sampai ada yang stres, pakai seragam ke sekolah kagak, apa enggak miring gitu, seragam foto aja. Bingung saya juga mikirin. Emang ada itu Bang Pian. Pusing. Terus ngaji aja lah. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdila. Jam 1:15, kasihan kerja, saya bingung. Dah baru judul saja. Kita baru babut tawakkuli wa minhat tawakkulu, baru itu. Nanti kita ulang, wa tawakkalan mutajaridan fi rizqika siqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdila. Ingetin kami, pertemuan 2 minggu akan datang biar diulang paparan ini karena belum selesai saya jabarin. Baru contoh posisinya kayak mayit, masih ada 2 lagi, kayak bayi dan kayak pengacara gitu. Nanti ada gitu supaya nerangin tawakal ini sempurna. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin?